Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Duyanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu manajemen karir dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen karir. Manajemen karir ini yaitu adalah suatu proses yang sistematis, itu merencanakan, mengembangkan, dan mengarahkan jalurnya berkarir seorang individu agar selaras dengan tujuan pribadi dan kebutuhan organisasi. Secara konseptual, manajemen karir mencakup dua sisi. Yang pertama yaitu tadi sisi individu. Sisi individu ini bagaimana seseorang mengenali potensi, minat dan bakat dan kompetensinya untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada sisi organisasi. Di sisi organisasi ini bagaimana perusahaan ini merancang sistem pengembangan karir agar karyawan termotivasi, terus produktif dan loyal. Selanjutnya yaitu mengapa manajemen karir ini penting. Manajemen karir ini penting karena bagi individu alasannya yaitu yang pertama membantu memahami potensi diri dan arah karir yang sesuai atau jelas. Yang kedua yaitu menghindari stagnasi atau stuck, diam di tempat, dan kejenuhan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu alasan bagi organisasi manajemen karir ini penting karena dapat menjaga karyawan berkompeten agar tidak pindah dari perusahaan ini ke perusahaan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang siap menempati posisi yang strategis. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi melalui penempatan yang tepat. Yang ketiga yaitu siapa saja yang terlibat dalam manajemen karir. Yang terlibat yaitu karyawan atau individu. Ini pihak yang utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan karirnya sendiri. Yang kedua yaitu ada atasan langsung. Yang ketiga yaitu Departemen Sumber Daya Manusia atau disebut Human Resource Development. Di sini tugasnya yaitu merancang kebijakan dan program karir ke depannya. Yang keempat ada pimpinan organisasi yang menetapkan arah strategis dan memastikan budaya pengembangan karir diterapkan. Yang kelima ada mentor dan coach, memberikan bimbingan profesional dan memberikan motivasi. Selanjutnya yaitu kapan manajemen karir diterapkan. Manajemen karir diterapkan itu pada saat awal rekrutmen. Calon karyawan perlu memahami bagaimana potensi pengembangan karir yang ada di perusahaan tersebut atau yang ada di perusahaan yang didaftarkan. Yang kedua yaitu selama masa kerja. Selama masa kerja ini saat evaluasi tahunan seperti atau promosi atau ada rotasi jabatan atau rotasi ini seperti bisa rolling jabatan atau pengembangan kompetensi. Yang ketiga yaitu ada pada saat perubahan organisasi. Biasanya terjadi manajemen karir. Manajemen karir ini juga bukan kegiatan sesaat tetapi proses berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada di mana manajemen karir diterapkan. Manajemen karir diterapkan ini di lingkungan organisasi atau suatu perusahaan. Di sini melalui sistem pengembangan sumber daya manusia dan memberikan pelatihan dan promosi internal. Promosi internal itu bisa kayak ada seminar. Yang kedua ada di tingkat individu. Tingkat individu ini melalui rencana pribadi seperti career mapping,
self-assessment, dan peningkatan kemampuan melalui pendidikan formal atau non-formal. Yang ketiga yaitu ada di media platform. Media platform digital saat ini banyak sekali yang menyediakan pelatihan atau manajemen karir di LinkedIn Learning, Career Path Software, dan e-learning system. Ini bisa memfasilitasi perencanaan karir yang modern dalam sistem digitalisasi. Selanjutnya yaitu bagaimana proses manajemen karir dilaksanakan. Manajemen proses karir dilaksanakan ini saat yang pertama ini ada langkah-langkahnya. Prosesnya yaitu ada self assessment atau evaluasi diri atau musahabat diri. Di sini yaitu individu menilai minatnya, bakatnya, nilai dan kompetensi yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada career exploration. Ini eksplorasi karir, yaitu ini mencari informasi tentang peluang karir dalam lingkup internal atau eksternal. Yang ketiga yaitu ada goal setting. Goal setting ini menetapkan tujuan. Sebelum itu harus ada arah jangka pendek atau jangka yang panjang. Yang keempat ada career development plan. Di sini yaitu perencanaan. Semua itu ada langkah atau menetapkan pengembangan seperti pelatihan, rotasi, mentoring, dan sertifikasi. Yang kelima yaitu implementasi atau pelaksanaannya itu menjalankan rencana secara aktif dengan dukungan organisasi. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi di sini menilai kemajuan, menilai kinerja juga, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan atau ada pengembangan yang lebih modern. Itu bisa menjadikan menyesuaikan strategi. Pendekatan modern ini mendorong kemampuan adaptif untuk mengubah arah karir sesuai tren industri pada saat itu atau pada saat tertentu. Individu yang tangguh karirnya bukan hanya yang loyal pada, tetapi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global. Sekian dari saya penjelasan tentang manajemen karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.